Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi ketika kita masuk ke sini, itu kita cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus deteksi suhu, dan ada lagi ada orang yang pernah cerita kalau dari bepergian itu dia nggak akan masuk kamar itu sebelum dia cuci tangan, cuci kaki, mandi gitu. Dia nggak akan masuk kamar sebelum itu. Jadi dari segi kesehatan itu sangat penting. Dari segi kesehatan apa yang kita lakukan itu sangat penting, apalagi di masa seperti ini. Kesehatan nomor 1. Terus cuci itu nomor 1 juga itu untuk urusan-urusan yang semacam itu. Dan bagi orang Farisi hal semacam itu juga nomor 1. Hanya saja ini bagi mereka nomor 1 karena ini berkaitan dengan kesalehan. Kalau kita hanya berkaitan dengan kesehatan, kalau untuk orang-orang Farisi itu berkaitan dengan kesalehan. Ini berkaitan dengan cara hidup yang baik sebagai seorang pilihan, itu kayak gitu. Makanya tadi ketika mereka melihat Yesus makan tanpa mencuci tangan, orang Farisi ini heran. Heran itu artinya sesuatu ini memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Heran, kita kan bisa saja heran ketika kita melihat orang ke gereja lalu pakai singlet, itu kan heran kita. Heran kok ada. Jadi ini sesuatu yang enggak normal ini. Yang dilakukan Yesus ini sama sekali tidak normal. Makanya dia sampai heran. Lalu Tuhan menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Ini soal mencuci, soal bersih dan tidak bersih, ini sebenarnya temanya ini. Dan bagi Tuhan yang jauh lebih penting daripada tangannya bersih, kakinya bersih, itu adalah bagian dalamnya yang bersih, hatinya yang bersih. Dan cara mencucinya itu bukan dengan air. Hand sanitizer-nya itu bukan air gini. Bukan air. Tetapi di sini sedekah ini yang disebut Tuhan di sini, sedekah sebagai pencucinya tadi. Ya saya kira bukan hanya sedekah saja, ini bisa diperpanjang. Tuhan hanya mengutip salah satu, tapi bisa diperpanjang untuk hal-hal yang lain. Bukan hanya sedekah, tapi juga bisa doa-doa, bisa juga mati raga. Itu upaya-upaya untuk membersihkan yang bagian dalam tadi. Perbuatan-perbuatan yang baik itu air untuk mencuci bagian dalam diri seseorang. Saudara-saudari, ya kita bisa membayangkan bahwa hati kita itu seperti sebuah ruangan. Bisa saja ruangan itu penuh dengan macam-macam hal. Tetapi dengan firman Tuhan macam ini, yang kita dengar pada siang hari ini, maka kita bisa membayangkan bahwa hati kita itu seperti ruangan yang menyenangkan. Ruangan yang menyenangkan, isinya kebaikan-kebaikan itu sebagai hiasannya. Dan kalau itu benar-benar menjadi bagian dari hidup kita, maka betapa indahnya hidup kita itu. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya.